bukan pezina, bukan penenggak khamr, bukan pencuri, bukan perampok, bukan. Engkau ini dusta, engkau ini dusta. Bahwasanya engkau ini adalah seorang pahlawan, bahwasanya engkau itu tidak memiliki tandingan, dan engkau adalah seorang pemberani. Tidak mengangkat derajat mereka sedikit pun, bahkan menelungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam api neraka jahanam. Nasallahu al-afiyah. Hatinya terfitnah dengan apa yang ada di hadapannya. Ayo amalkanlah saya, amalkanlah saya, amalkanlah saya. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan yang besar yang berkaitan dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa kita namakan sebagai al-ilmu. Dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bawakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takut yang benar, dan dengannya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang mereka mengorbankan waktunya untuk belajar, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Telinganya didengarkan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Mereka lah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun menyebutkan bahwasanya orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menghadiri majlis ilmu, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu ridha terhadap apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang alim yang mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan As-Sunnah, maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang alim tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya para ulama, orang-orang yang mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidaklah mewariskan dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu yang bermanfaat, yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang sangat banyak, bahkan banyak sekali yang tidak kita sebutkan, akan tetapi sedikit yang saya sebutkan mudah-mudahan menjadikan kita lebih perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Akan tetapi harus kita ingat keutamaan yang banyak yang berkaitan dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tidaklah didapat oleh seseorang kecuali dengan memperhatikan dua hal yang sangat besar. Sehingga keutamaan tersebut tidak mungkin diraih oleh seseorang
kecuali memperhatikan dua hal yang besar. Satu di antaranya adalah al-ikhlas. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadiri majlis-majlis ilmu. Ketika belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah, haruslah motivasinya supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Haruslah motivasinya adalah mencari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia menghadiri majelis ilmu dalam rangka menghilangkan kebodohan dari dirinya. Sehingga yang berkaitan dengan ibadah dia mengetahui, yang berkaitan dengan akidah dia memahami, yang berkaitan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengerti sehingga menjauh dari hal tersebut. Bukan hanya berkaitan dengan dirinya, akan tetapi mengangkat kejahilan dari umat ini. Diawali dari orang-orang yang terdekat, dari keluarganya dan orang-orang yang sekitar. Sehingga penuntut ilmu yang dengannya mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang berupaya ketika menghadiri majlis ilmu supaya bermanfaat dengan ilmu yang ia dengar, yang ia dapat. Bukan dengan maksud yang lain. Bukan ketika menghadiri majlis ilmu dalam rangka mencari relasi, bukan. Bukan ketika menghadiri majlis ilmu dalam rangka mencari calon mertua, bukan. Bukan juga yang selainnya dari perkara-perkara dunia, akan tapi ketika menghadiri majelis ilmu dalam rangka dia mendapatkan ridha Allah, menjadikan dirinya mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan memberikan manfaat kepada yang lainnya. Maka apabila seorang mencari ilmu dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka dengannya dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan, baik dalam muqaddimah dalam kesempatan kali ini ataupun dalam pertemuan yang lalu yang kita jabarkan satu persatu dalil-dalilnya. Adapun ketika seseorang mencari ilmu, menghadiri majlis ilmu bukan dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena perkara-perkara dunia yang dengannya dia mengambil manfaat dari perkara-perkara dunia tersebut, karena tujuan-tujuan dunia yang fana, baik itu jabatan, baik itu pekerjaan, ataupun yang berkaitan dengan dagangan, apapun itu, maka apa yang ia tempuh, ibadah yang besar ini bukan menjadikan dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila niatnya sudah terkotori dengan perkara-perkara dunia, maka yang ia dapat adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan dia melakukan dosa besar. Antum bayangkan satu ibadah yang sama. Akan tetapi apabila niatnya salah, niatnya berbeda, yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan surga dan semua keutamaan-keutamaannya. Akan tetapi apabila hatinya tidak lurus, akan tapi berbelok kepada tujuan-tujuan dunia untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan relasi, atau untuk mendapatkan hal-hal yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan ilmu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ia dapat adalah dia telah melakukan dosa besar. Rasulullah katakan, "Man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah." Siapa yang belajar satu ilmu, yang ilmu tersebut sudah menjadi suatu keharusan ketika dicari dalam rangka mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan akhirat, yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Allah, yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara-perkara yang besar, dengannya dia akan mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya
Maka ketika ada seseorang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan dunia, bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka supaya mendapatkan ganjaran dari Allah, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia mendapatkan ancaman bahwasanya dia tidak akan mencium baunya surga. Mencium baunya surga saja dia tidak dapat. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina ama, dan sungguhnya baunya surga, wanginya surga akan didapat oleh seorang sejauh 70 tahun dari perjalanan menuju surga tersebut. Dia akan mencium bau surga tersebut, mencium wanginya surga, semerbak harum ke sana kemari. Akan tetapi bagi orang-orang yang dia belajar Al-Quran dan As-Sunnah, akan tetapi dia niatnya tidak lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mencium bau surga. Ini menunjukkan ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila menciumnya saja tidak dapat, lebih-lebih untuk masuk ke dalam surga tersebut, maka tidak masuk ke dalam surga tersebut. Maka perlu kita ingatkan diri kita dan orang yang mendengarkan apa yang saya katakan, bahwasanya ketika seorang mencari ilmu dalam rangka mendapatkan kedudukan, dalam rangka supaya dia mendapatkan kesempatan untuk berbicara di hadapan orang-orang, sebagaimana para ulama berbicara, ataupun sebagaimana para da'i berbicara, ataupun ketika seorang belajar supaya bisa mengalahkan orang-orang bodoh dalam berdiskusi ataupun debat kusir, ataupun ketika seorang berbicara dengan kawan-kawannya dia bisa unggul, baik dengan hujjah ataupun dengan cara dia bagaimana mengalahkan orang yang ada di hadapannya. Maka ketika dia memiliki keinginan yang demikian, ataupun ketika dia belajar dalam rangka supaya dia bisa berbicara, memegang mic, khutbah, menyampaikan, maka ini semua diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, la ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama. Janganlah kalian belajar ilmu agama dalam rangka berbangga-bangga untuk mengalahkan para ulama. Aw litumaru bihi sufaha, ataupun untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Aw litasrifu wujuhan nasi ilaikum, ataupun belajar supaya pandangan-pandangan manusia itu senantiasa mengarah kepada kalian. Dimanapun kalian berada, pandangan manusia menuju kalian, artinya kalian terkenal. Maka kata Rasulullah, siapa yang melakukan 3 hal ini, mengalahkan para ulama, berbangga-bangga sehingga meremehkan para ulama, kemudian berdebat kusir dengan orang-orang jahil, dan supaya pandangan manusia menuju kepadanya ketika menuntut ilmu karena tujuan ini, maka kata Rasulullah, fahuwa finnar, maka orang tersebut di dalam api neraka. Nasallallahu al-afiyah. Nasallallahu al-afiyah. Padahal ketika seorang menyampaikan ilmu dalam kajian, dalam khutbah, ini adalah sebuah amalan yang besar. Ketika dia memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut. Akan tetapi ketika seorang belajar dengan tujuan mengambil jatah para ulama ketika menyampaikan ilmu, maka ini tidak boleh. Memberikan manfaat dengan mengangkat kejahilan dari orang-orang sekitar, tidak harus menyampaikan di atas mimbar, tidak. Akan tapi nanti pada saatnya, ada waktunya tiba, seseorang apabila memiliki kafaah, kepantasan untuk menyampaikan, maka dia akan menyampaikan tentu dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Akan tapi diawali niatnya untuk mendapatkan itu semua, untuk mengalahkan para ulama, para duat, dan
berdebat dengan orang-orang jahil dan menjadikan pandangan manusia kepadanya kemanapun dia berada, diekspos oleh orang-orang di sekitar, dia dianggap sebagai selebriti, maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan fahuwa finnar, dia di dalam api neraka, menunjukkan ini adalah dosa besar. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama," siapa yang menuntut ilmu ini yang dicari oleh dia adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dia cari adalah perkataan-perkataan mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kekasihnya. Akan tetapi tujuannya bukan untuk ridha Allah, akan tapi supaya mengalahkan orang-orang alim yang ada di sekitarnya. Ataupun untuk berdebat dengan orang-orang bodoh dengan apa yang ia ketahui. Aw yasrifa bihi wujuhan nas, ataupun memalingkan kepadanya pandangan-pandangan manusia, adkhalahullahu nar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Ini menunjukkan perkara ini tidak boleh dianggap remeh. Haruslah seseorang berusaha ketika belajar untuk dia banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dimudahkan baginya untuk mendapatkan keikhlasan. Dan senantiasa berupaya untuk mendapatkan keikhlasan dan berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik untuk senantiasa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga salah satu sarana yang membantu seseorang untuk dia mendapatkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, memaksakan diri untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun bisa jadi di awal langkah dia menuntut ilmu, pada saat itu bisa jadi masih belum ikhlas. Akan tapi ia paksa sampai menghadiri majelis ilmu, sampai dengannya dia mendapatkan keikhlasan di hatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama sebagian mengatakan, kalau tidak salah dikatakan oleh Al-Imam Mujahid Ibn Jabr, salah seorang ulama besar, murid dari Al-Imam Abdullah Ibn Abbas, dan beliau adalah ahli tafsir. Perkataannya dalam tafsir dicantumkan dalam banyak buku tafsir. Beliau mengatakan, "Talabna hadzal ilma li ghairillah." Kami mencari ilmu ini bukan karena Allah awalnya. Fa aba an yakuna illa lillah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolak kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mereka ikhlas, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Termasuk juga sarana yang penting untuk seseorang mendapatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ibadah. Karena keimanan di hati seseorang yang berkaitan dengan ikhlas akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quranul Karim. Niscaya ia akan merasa lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengannya akan lebih dimudahkan untuk mendapatkan ikhlas dalam beribadah kepada Allah, di antaranya dengan ketika seseorang menuntut ilmu. Dan para ulama banyak sekali membahas tentang hal ini, tentang bahwasanya seorang penuntut ilmu harus ikhlas kepada Allah, karena ini amalan yang besar. Amalan yang telah kita sebutkan, amalan-amalan sunnah yang paling afdol di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang mencari ilmu. Akan tetapi ketika tujuannya bukan wajah Allah, bukan ridha Allah, bukan ganjaran dari Allah, bukan surga dari Allah, bukan ampunan dari Allah, akan tapi tujuannya mendapatkan predikat sebagai seorang alim, sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran, sebagai orang yang memiliki gelar-gelar yang sangat banyak pada dirinya ketika namanya dicantumkan, maka ketahuilah ini semua bukan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan,
Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhid. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang besar. Bukan pezina, bukan penenggak khamr, bukan pencuri, bukan perampok, bukan. Akan tetapi yang pertama kali dihisab 3 orang yang memiliki amalan yang besar. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Yang pertama rajulun, saya bacakan secara keseluruhan supaya bisa menjadikan kita lebih memperhatikan amalan hati kita. Supaya ketika beramal dalam setiap ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Seseorang yang telah mati syahid. Artinya dia mengakhiri hidupnya dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah. Mati dia dalam rangka membela kalimat la ilaha illallah. Kemudian didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepadanya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan orang tersebut mengakuinya dan mengetahuinya. Maka perkataan dari Allah kepadanya, apa yang kau lakukan dengan karunia-karunia tersebut? Allah mengetahuinya apa yang telah dia lakukan. Akan tetapi Allah tanyakan hal ini kepada orang tersebut dalam rangka menjadikan dia mengetahui apa yang telah dia lakukan. Kesalahan-kesalahan apa yang ia dapat. Maka Allah sebutkan kepada orang tersebut. Sehingga apa yang ia nyatakan berupa pengetahuan yang dengannya dia mendapatkan balasan baik berupa surga ataupun neraka. Karena ilmu Allah meliputi yang telah lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Dan yang akan datang apabila tidak demikian apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua. Maka orang ini mengatakan, Qal qataltu fika hatta istushhidtu. Saya telah berperang di jalanmu, ikhlas kepadamu, memurnikan ketaatan kepadamu sampai saya terbunuh di dalam medan perang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hati hamba-hambanya. Apa yang dilakukan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka Allah katakan, kadzabta. Engkau ini dusta, engkau ini dusta. Amalan seseorang ketika di dunia, apakah dia itu ikhlas ataukah tidak, yang mengetahuinya hanya Allah. Akan tetapi pada hari akhir kelak akan diketahui oleh manusia yang lain. Apakah orang tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Maka Allah tampakkan, engkau dusta dengan apa yang kau katakan, bahwasanya engkau berperang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sebutkan, walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Engkau ini berperang bukan karena kalimat la ilaha illallah, akan tetapi engkau berperang supaya orang-orang tahu bahwasanya engkau ini hebat. Bahwasanya engkau ini adalah seorang pahlawan, bahwasanya engkau itu tidak memiliki tandingan, dan engkau adalah seorang pemberani. Itu maksud dan tujuan engkau. Faqad qil, dan apa yang telah engkau inginkan telah engkau raih di dunia. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Apa motivasi seseorang ketika dia beribadah, maka ia akan mendapatkan dari motivasi tersebut. Ketika ingin pujian, kata Allah, faqad qil. Engkau tidak mengharapkan apapun dariku, engkau hanya mengharapkan pujian, faqad qil. Telah engkau raih di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulkiya finnar. Kemudian diperintahkan kepadanya untuk dilemparkan dan wajahnya terlebih dahulu dilemparkan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari hal tersebut. Seseorang beramal dengannya berupaya untuk mendapatkan keselamatan di hari akhir, kemudian amalan yang telah ia lakukan mengkhianatinya
tidak memberikan manfaat sebagaimana pelakunya, sebagaimana orang yang beramal mengkhianati Allah Subhanahu wa taala ketika beramal. Orang yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang yang dia belajar ilmu, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa 'allamahu, dia mengajarkan. Ini amalan yang besar yang sudah kita sebutkan sebagiannya dalam muqaddimah. Bahkan Rasulullah katakan sebaik-baik kalian khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Orang ini memiliki bagian dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dihadapkan kepada Allah, Allah sebutkan kepadanya karunia-karunianya dan orang ini mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh Allah telah sampai kepadanya. Maka Allah katakan kepadanya seperti orang yang pertama dikatakan, apa yang kau lakukan dengan apa yang telah sampai kepadamu? Orang ini mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya belajar ilmu berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya mengajarkan manusia supaya mereka mengenal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya mengajarkan kepada, saya membaca untuk engkau Al-Quranul Karim. Ikhlas kepada engkau ya Allah, tidak mengharapkan yang lainnya. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau telah dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Akan tetapi engkau ini mempelajari ilmu supaya dikatakan kepada mereka bahwasanya engkau ini adalah orang alim. Dan engkau pun mempelajari Al-Quran supaya dikatakan kepada engkau adalah engkau qari, ahli membaca Al-Quran. Faqad qil. Dan itu semua telah engkau raih di dunia. Baik predikat sebagai orang alim ataupun sebagai qari, maka engkau telah mendapatkan itu semua. Tsumma umira bihi, kemudian dia pun diperlakukan seperti orang yang pertama diperintahkan untuk ditelungkupkan ke dalam api neraka dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ini adalah dua orang yang pertama yang masuk api neraka. Karena dalam riwayat yang lain, inna awwala ma tusa'aru bihin nar, yang pertama kali menjadi bahan untuk api neraka. 3 orang ini. Antum bayangkan, bukan pezina, bukan orang-orang yang mereka di pandangan mata manusia melakukan dosa-dosa dan kepandiran, bukan, akan tapi mereka yang di mata manusia melakukan amalan-amalan besar, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya 0 besar, tidak mengangkat derajat mereka sedikit pun, bahkan menelungkupkan wajah-wajah mereka ke dalam api neraka Jahannam. Nasallahu al-afiyah. Orang yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi, seseorang yang Allah luaskan rezekinya. Dia mendapatkan kemapanan dan keluasan rezeki. Wa'tahu min asnafil mali kullihi, Allah berikan kepadanya dari jenis-jenis harta secara keseluruhan. Fa'utiya bihi, kemudian dihadapkan kepada Allah, Allah sebutkan kepadanya karunia-karunianya. Orang ini mengetahuinya, mengakuinya. Maka Allah katakan seperti kepada orang yang pertama dan kedua, apa yang kau lakukan dengan karunia-karunia itu? Orang ini mengatakan, ma taraktu min sabilin, tidaklah saya tinggalkan satu jalan, tuhibbu an yunfaqa fi, yang engkau memiliki cinta atau memerintahkan untuk dinafkahkan ke dalamnya, maka saya nafkahkan semuanya karena engkau di jalan yang engkau cintai. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Allah mengetahui hati-hati manusia. Hati-hati kita sekarang pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apa yang ada di hati orang yang berbicara, saya sendiri, dan selain dari yang berbicara, Allah mengetahui. Bisa jadi seorang berupaya untuk menipu selain Allah, kan, tapi Allah Subhanahu wa taala fas'al bihi khabira, yang paling mengetahui perincian hati seseorang.
Kadzabta, Allah katakan engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal. Engkau melakukan itu semua dalam rangka supaya dikatakan oleh manusia, huwa jawad. Orang ini ahli sedekah, orang ini dermawan luar biasa tingkat atas. Faqad qil, apa yang kau inginkan berupa sanjungan-sanjungan manusia, maka telah engkau raih. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan untuk dicampakkan ke dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam api neraka. Nasallahu al-afiyah. Amalan-amalan yang besar. Berperang di jalan Allah dan mati syahid, Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai dzirwatu sanamil Islam. Puncak tertinggi dalam keislaman. Dan Rasul Allah katakan sebagai perniagaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Akan tetapi ketika tidak ada ikhlas di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan orang ini pertama ke dalam api neraka. Begitu juga orang yang belajar dengan keutamaan-keutamaan yang banyak dalam mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang seharusnya dia makin ikhlas kepada Allah, dia makin memiliki pengagungan kepada Allah. Kan tapi yang ia agungkan adalah manusia. Dia berupaya untuk mendapatkan sanjungan dan ridha manusia. Lalai terhadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun hinakan orang yang memiliki amalan yang mulia. Yang ketiga, orang yang dia ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hartanya. Amalan yang sangat besar. Tidak ada satu tempat untuk dia bersedekah yang jalan tersebut diridhoi oleh Allah kecuali dia bersedekah di tempat tersebut. Akan tapi apa? Ketika hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah, yang ada adalah pengagungan kepada manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan mereka ke dalam api neraka. Sehingga dari hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya menjadikan kita ini harus memperhatikan amalan hati kita. Kita harus banyak memperbaiki niat-niat kita. Apabila kita mendapatkan kebaikan dalam niat-niat kita, maka ingat, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang ketika dia beramal kemudian memiliki keikhlasan kemudian dia pongah, kemudian dia sombong, dia terpedaya dengan dirinya, dengan apa yang telah dia lakukan. Tidak boleh. Akan tetapi haruslah seseorang itu takut terhadap fitnah. Hatinya terfitnah dengan apa yang ada di hadapannya. Hatinya tergelincir keluar dari rel keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus senantiasa berada di atas koridor ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati manusia di jari jemarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati-hati manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, syaitan yang telah menjadi musuh kita dan Allah perintahkan untuk kita jadikan sebagai musuh, mengalir di dalam darah kita dan senantiasa berusaha untuk menjadikan kita ini terfitnah selama kita ini masih hidup. Selama kita ini masih hidup, kita tidak akan selamat dari fitnah apapun juga yang itu semuanya berawal dari syaitan kecuali apabila kematian telah sampai kepada kita. Adapun selama kita masih hidup, maka pertarungan antara ikhlas dan tidak ikhlas, benar atau tidak benar amalan kita akan senantiasa ada. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kematian. Yang kedua, yang berkaitan dengan amalan yang sangat besar, yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Kalau yang pertama adalah ikhlas sehingga kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan tersebut. Yang kedua adalah mengamalkan apa yang dia ketahui. Karena dalam ilmu berupa Al-Quran dan As-Sunnah di dalamnya ada perintah-perintah. Ketika perintah konsekuensinya kita melaksanakan. Ketika yang berkaitan dengan
dengan larangan-larangan. Maknanya kita melaksanakannya dengan cara kita menjauh dari larangan-larangan tersebut, mengamalkan jauh. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut yang berkaitan dengan kabar-kabar, baik kabar tentang Allah, baik kabar tentang umat-umat terdahulu, kisah orang-orang terdahulu, ataupun yang akan datang, surga dan neraka, maka pengamalannya terhadap kabar-kabar tersebut kita membenarkan. Dan kita tidak boleh membandingkan dengan logika dan akal kita yang sangat terbatas. Tidak. Kita katakan sami'na wa ata'na. Kita membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah pengamalan terhadap apa yang kita ketahui. Maka ketika penuntut ilmu dia sudah menjadi keharusan bagi dia untuk dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang berkaitan dengan perintah ia laksanakan, yang berkaitan dengan larangan dia paling jauh dari larangan tersebut, dan yang berkaitan dengan kabar-kabar ia benarkan kabar-kabar tersebut. Akan tetapi ketika ada orang-orang yang bisa jadi di mata kita, atau kita ingatkan diri-diri kita tidak berbicara orang lain. Ketika mendapatkan perintah Al-Quran dan As-Sunnah, baik perintah ataupun larangan, kemudian menyelisihi hal tersebut, tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketahuilah, maka ia dalam bahaya yang besar terhadap apa yang ia ketahui, dan dia tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak dari penuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Ataitu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Saya datang kepada satu kaum di malam ketika saya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dapati kaum tersebut, bibir-bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Nabi SAW terkaget-kaget dengan apa yang beliau lihat. Azab yang sangat mengagetkan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Sehingga lisan-lisan mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Maka malaikat Jibril mengatakan, khutaba min ummatik, mereka adalah ahli-ahli pidato dari umatmu. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata, menganjurkan manusia untuk melakukan ini, itu, akan tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Memerintahkan manusia untuk mereka ikhlas kepada Allah, akan tetapi dia sendiri tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan manusia bahwasanya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk salat berjamaah, akan tapi dia sendiri salatnya tidak berjamaah. Memerintahkan manusia, orang-orang yang beriman, supaya mereka bersedekah, akan tapi dia sendiri tidak ada di jalur tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, mereka di api neraka akan mendapatkan azab yang dengannya Nabi SAW terheran-heran darinya. Sehingga ini menunjukkan setiap ilmu yang sampai kepada kita, maka kita mengamalkan ilmu tersebut walaupun perkara-perkara sunnah. Kalau perkara wajib harus kita laksanakan, karena ini adalah berkaitan dengan kewajiban, harus kita laksanakan dan senantiasa kita laksanakan. Akan tetapi yang berkaitan dengan perkara-perkara sunnah, maka harus kita jaga. Misalnya yang berkaitan dengan salat rawatib, sunnah rawatib, kita jaga dalam rangka mengamalkan apa yang kita ketahui berkaitan dengan keutamaan tersebut. Dan yang berkaitan dengan sunnah yang mutlak, maka kita laksanakan hal tersebut walaupun sekali dalam seumur hidup, sehingga dengannya kita menjaga
apa yang kita ketahui dan dengannya kita mendapatkan keutamaan sebagai orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan mendapatkan keutamaan orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ali radhiyallahu anhu mengatakan hatafal ilmu bil amal. Ilmu yang sampai kepada seseorang itu senantiasa membisikkan kepada orang tersebut, ayo amalkanlah saya, amalkanlah saya, amalkanlah saya. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Apabila orang tersebut memenuhi apa yang dibisikkan oleh ilmu, maka ilmu akan berdiam diri di hatinya, senantiasa diingat. Akan tetapi apabila bisikan dari ilmu tersebut tidak dipedulikan oleh orang tersebut, maka ilmu itu akan berlalu dan dilupakan oleh orang yang tadinya mengetahui. Yang menunjukkan bahwasanya mengamalkan ilmu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dengannya kita berbeda dengan orang-orang yang diberikan predikat oleh Allah sebagai al-maghdubi alaihim. Mereka mendapatkan murka dari Allah. Mereka mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, mengetahui Islam, mengetahui Al-Quran, mengetahui hakikat kebenarannya Nabi, akan tapi mereka tidak beriman kepada Nabi, akan tapi memerangi, bahkan berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui akan tapi tidak mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam.